Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, di tengah-tengah wabah COVID-19 mengharuskan kita untuk belajar di rumah. Namun tidak sedikit pun menyurutkan semangat kita untuk mencari pengetahuan seluas-luasnya. Apalagi kita hidup di era zaman yang canggih akan teknologi. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang desentralisasi atau otonomi daerah. Untuk mengatur lebih dalamnya lagi, kita harus tahu dulu dasarnya dong, seperti pengertian desentralisasi dan dekonsentrasi. Desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Sementara dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah otonom untuk mewakilkan pemerintah dalam NKRI. Nah, materi selanjutnya adalah otonomi daerah. Pasti dalam pikiran kalian bertanya, apa sih bedanya otonomi daerah dan daerah otonom? Tentu saja ada bedanya. Saya akan menjelaskan perbedaannya. Otonomi daerah adalah kewajiban pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat yang diatur sesuai dengan perundang-undangan. Sementara daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berkewajiban untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan aspirasi masyarakat dalam konteks NKRI. Saya akan juga menjelaskan bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Pelaksanaan otonomi di Indonesia diselenggarakan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Perkembangan di suatu daerah harus disesuaikan dengan pemerintah pusat dan harus diperhatikan potensi dan kekhasan di daerah masing-masing. Pelaksanaan otonomi di Indonesia berdasarkan dengan acuan hukum, namun juga dapat diimplementasikan tuntutan globalisasi yang diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah tersebut. Nah, untuk memajukan daerah harus ada yang namanya prinsip. Ada 5 prinsip, yaitu pertama prinsip kesatuan, prinsip nyata, prinsip bertanggung jawab, prinsip keserasian, dan prinsip penyebaran. Sekian hasil pemateri yang saya paparkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang kedudukan dan peran pemerintah pusat, di mana yang pertama adalah fungsi layanan, di mana dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tidak diskriminatif, tidak memberatkan dan memberikan kualitas yang sama. Diskriminatif di sini maksudnya adalah tidak membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi pengaturan, di mana fungsi ini menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya mengatur masyarakatnya tetapi juga mengatur pemerintahan sendiri, di mana pemerintah selain mengatur juga melindungi masyarakat dalam kehidupan bernegara. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi pemberdayaan, di mana fungsi pemberdayaan ini menegaskan bahwa pemerintah menjadi fasilitator dan juga motivator untuk masyarakat mencari jalan keluar untuk persoalan hidupnya, di mana fasilitator di sini dimaksud adalah memberikan akses-akses atau fasilitas-fasilitas seperti sarana dan prasarana kepada masyarakat. Tidak hanya memberikan fasilitas prasarana dan sarana, tetapi juga memberikan motivator. Apa itu motivator? Memberikan masukan dan dorongan kepada masyarakatnya. Nah, teman-teman, tadi saya telah menjelaskan tentang kedudukan dan peran pemerintah pusat. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan peran pemerintah daerah. Nah, di sini saya akan membahas bahwa ada beberapa urusan pemerintah daerah untuk kabupaten dan kota. Di antaranya adalah menyediakan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penanggulangan masalah sosial, penyelenggaraan pendidikan, serta memberikan fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan juga menengah. Namun urusan-urusan pemerintah daerah bukan hanya yang saya sebutkan tadi, tetapi pemerintah daerah juga berkewajiban untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakatnya dengan beberapa upaya, yaitu menjaga kesatuan, keutuhan, dan persatuan NKRI, meningkatkan kesejahteraan atau kualitas hidup masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, mewujudkan keadilan dan pemerataan, mengelola administrasi kependudukan, dan juga melestarikan sosial dan juga budaya.
Baiklah teman-teman, tadi saya telah menjelaskan tentang kewenangan pemerintah daerah dan juga kewajiban pemerintah daerah. Dan sekarang saya akan membahas tentang 3 indikator yang menentukan bahwa pemerintah daerah menjalankan kewenangannya itu dengan baik. Yaitu yang pertama adalah terjaminnya pembangunan di daerah tersebut, baik itu lokal maupun nasional. Yang kedua adalah terjaminnya terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dari pemerintah dengan adil dan juga rata. Kemudian yang ketiga adalah mewujudkan pelayanan pemerintah yang efektif dan juga efisien. Akan melanjuti materi tentang daerah khusus dan daerah istimewa. Nah, teman-teman, kalian pasti sering kan mendengar apa sih yang dimaksud dengan daerah khusus serta daerah istimewa ini. Baiklah, saya akan menjelaskan secara rinci. Yang dimaksud dengan daerah khusus ini adalah daerah yang diberi otonomi secara khusus, yaitu daerah khusus Ibu Kota Jakarta dan Provinsi Papua. Sedangkan daerah istimewa ini adalah daerah yang bersifat istimewa, yang terdiri dari daerah istimewa Aceh dan daerah istimewa Yogyakarta. Yang pertama, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Nah, daerah khusus Ibu Kota Jakarta ini dia sering sekali disebut sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus, di mana dalam kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan daerah khusus Ibu Kota Jakarta ini dia juga sering disebut sebagai daerah otonomi yang memiliki fungsi serta peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, daerah khusus Papua. Nah, kalian juga pasti sering kan mendengar daerah khusus Papua ini. Jadi yang dimaksud dengan daerah khusus Papua ini adalah daerah yang dimana memiliki kewenangan khusus yang diakui serta yang diberikan kepada Provinsi Papua. Yang termasuk di dalamnya itu seperti hasil pemekaran dari Provinsi Papua itu sendiri. Yang tujuannya untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat. Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2000 mengenai beberapa hal tentang daerah khusus bagi Papua ini, yang terdiri dari yang pertama itu ada pengakuan serta penghormatan hak-hak dasar orang asli atas Papua. Yang ketiga ada daerah istimewa Aceh. Aceh dia menerima status istimewa ini pertama kali pada tahun 1959, yang dimana status istimewa ini diberikan kepada Aceh dengan keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia yang berisi tentang keistimewaan yang meliputi agama, peradaban, dan pendidikan. Kemudian nama Aceh ini dia berubah lagi menjadi Nanggro Aceh Darussalam. Nama ini diberikan ketika Aceh itu sedang didera konflik yang berkepanjangan antara pemerintahan Republik Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka, yang dimana pada masa itu pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah istimewa yang memiliki keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Republik Indonesia. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Indah Sapitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Yang pertama adalah hubungan struktural pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Secara struktural, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan beberapa kriteria. Nah, teman-teman catat ya kriterianya. Yang pertama itu kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintah. Urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan berdasarkan kriteria tadi terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Yang pertama tadi adalah hubungan struktural. Jadi yang kedua ini adalah hubungan fungsional, yang mana di dalam sistem NKRI hubungan ini saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terdapat pada visi, misi, tujuan, dan fungsi dari lembaga tersebut. Visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasional, adalah
melindungi, serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengelola dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah. Nah, adapun tujuannya adalah untuk melayani masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan. Fungsi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai pelayan, pengatur, dan pemberdaya masyarakat. Jadi teman-teman, intinya pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusannya memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan tersebut menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan. Sekian pemaparan dari materi hubungan fungsional dan struktural hubungan pemerintahan pusat dan daerah. Jika kelompok kami ada kesalahan, mohon maklumi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.